Percakapan di Lembah Dalam, edisi pertama. Dikisahkan, negeri belang-belang kian hari semakin mencekam. Kenapa? Yah, karena si COVID semakin mengganas. Katanya biasa-biasa saja. Tapi kenapa saat segala upaya dilakukan justru COVID makin merajalela? Entahlah. Yang jelas setelah dilakukan pengetesan, tidak sedikit rakyat yang sudah gejir-gejir. Tiba-tiba dipanggil. Karuan saja mereka nyengir karena selama ini masa kedaluarsa mereka sudah habis. Lalu bagaimana tanggapan rakyat di desa Pade menangisi impian? Mereka mulai resah. Karuan saja mereka yang dulu dielu-elukan setiap datang, kini kok dijauhkan dari pelukan. Dulu mereka saat datang selalu dihiasi dengan minum-minuman, kini hanya bisa tertegun dan menggumam. Dulu mereka dijemput oleh sanak keluarga, kini justru disambut karantina. Prinsipnya pun kini berubah. Jika dulu mengais dolar sebanyak-banyaknya, kini berikhtiar sebanyak-banyaknya agar terhindar dari si COVID. Begitulah nasib warga desa Pade menangisi impian. Impian mereka untuk membangun ekonomi keluarga kini hanya tinggal harapan. Beruntung mereka masih bisa menginap pada sejumlah bungalow dan hotel. Lalu bagaimana kehidupan rakyat di negeri kontrakan? Sama juga resah. Mereka harap-harap cemas. Apa alasannya? Mereka sadar jika gak bekerja. Lalu bagaimana dengan gaji mereka? Itulah yang menjadi persoalan. Pangkas, kas. Masa sedemikian kejam sih? Bukankah tidak bekerja itu bukan karena kehendaknya? Bukankah tidak bekerja itu atas perintah pusat kerajaan? Melihat keresahan yang terjadi di desa kontrakan, Raja Negeri Belang-Belang memeras otak. Didampingi Suhu Yasa, Raja Negeri terlihat utak-atik angka. Tapi bukan angka toto gelap loh. Setelah diutak-atik beberapa kali, toh hasilnya tetap saja minus. Melihat Raja Negeri galau, permaisuri tercinta pun menyelinap ke pendopo istana. Raden Tubagus yang terlihat linglung setelah berhitung, seketika menghentikan hitung-hitungannya. Lambaian tangan permaisuri menyeretnya ke bawah lampu temaram. Dibisikkannya sesuatu oleh permaisuri tercinta. Aduh Kang Mas, kulihat Kang Mas linglung. Ada apa sih gerangan Kang Mas? Ingat ya Kang Mas, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menghadapi si COVID. Jangan sampai Kang Mas yang jatuh sakit. Ya Kang Mas ya? Mendengar ungkapan itu, Raden Tubagus menceritakan beban yang harus ditanggungnya jika rakyat di desa kontrakan diputus gajinya. Mendengar keluhan itu, permaisuri yang ayu itu membisikkan sesuatu ke telinga Raja Negeri. Perlu Kang Mas ingat,
kalau rakyat di desa kontrakan terbagi dua bagian besar. Ada yang punya tegalan dan ada yang hanya nyakap tegelan. Mendengar bisikan itu, Raja Negeri segera bangkit. Di utak-atiknya kembali angka-angka yang sempat menjadi misteri dan akhirnya ditemukan sejumlah angka untuk menutupi kekurangan gaji rakyat di desa kontrakan. Setelah yakin, barulah Raja Negeri mengumumkan bahwa gaji mereka rakyat kontrakan aman, dan aman. Hehehe. Mendengar penegasan itu, rakyat di desa kontrakan pun mulai tersenyum. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba ada diskusi di lembah dalam. Diskusi apa gerangan? Simak pada episode Semilir Gempol berikutnya. Tim Pemberitaan Radio Guntur.